warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this podcast. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai salah satu game yang dimainkan mulai dari anak usia dini terutama di Indonesia ya, yang lagi happening sekarang, bahkan bisa dikatakan viral, tapi begitu sangat berefek kepada pendidikan anak. Nah, bersama dengan saya ada Kak Sekar, Kak Salsa, dan Kak Aisyah. Oke. Kita akan mendiskusikan bersama-sama terkait dampak atau apa sih game yang sekarang lagi happening dan kira-kira seperti apa dampak yang akan diakibatkan oleh game tersebut jika kita tidak mengawasi anak-anak kita, dan kira-kira apa solusi yang akan kita berikan sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai bagaimana nanti untuk mengedukasi kepada orang tua dalam pengawasan sehari-hari. Nah, game yang akan kita bicarakan hari ini adalah Sakura. Mungkin teman-teman sudah beberapa familiar dengan game ini karena ini yang sangat digandrungi oleh anak-anak sekarang ya, mulai dari TK sampai dengan usia remaja. Sama dengan Roblox, game ini juga ikut bersamaan dengan Roblox dan Minecraft, tetapi perbedaannya ini kasus spesial ya teman-teman, karena mereka bercerita tentang kehidupan sehari-hari yang kelihatannya itu sederhana, tetapi di dalamnya mengandung banyak hal, seperti mereka harus mandi sendiri, terus mereka buka baju, dan itu sedikit pornografi. Bahkan ketika di level-level tertentu, ketika mereka naik level itu akan mulai pada tahap yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak, seperti mungkin berciuman atau bahkan sampai kepada tahap pornografi ya, seperti itu. Nah, bagaimana pandangan teman-teman terhadap game tersebut? Siapa yang mau memberikan? Oke, kan itu mungkin lagi ramai di anak-anak ya, banyak anak-anak yang mungkin banyak, karena kalau misalkan itu tanpa pengawasan orang tua itu tuh bakal jadi pengalaman buruk juga, memiliki dampak buruk jelas ya, dampak buruk bagi perkembangan anak, terus pada otak anak juga. Nah, kadang kita emang nggak bisa kontrol semua orang main game itu gitu, kita nggak bisa, cuma karena kita jadi sebagai pendidik juga, kita yang harus ngasih edukasi tentang game itu. Karena kan game itu seperti yang tadi Kak Yasmin bilang, game itu dia mungkin lebih ke pornografi, terus yang seharusnya anak-anak itu belum waktunya untuk mengerti hal itu, kayak gitu, belum seharusnya mereka mengetahui boleh gitu. Iya, belum boleh. Kalau menurut saya itu berarti di luar dari pantauan orang tua ya gitu. Kan itu nggak boleh seharusnya. Seharusnya ketika anak udah dikasih gadget itu kan ada baik ada nggak baiknya gitu kan. Nah, semua itu baik mungkin gadget, tapi kan nggak semuanya baik juga, ada yang nggak baiknya ya. Jadi biar semua itu tetap baik, berarti anak itu harus tetap dalam pantauan orang tua, sebaiknya seperti apa gitu. Seperti misalnya nonton di YouTube harusnya seperti apa, ketika anak dikasih gadget untuk main game-gamenya harus seperti apa gitu. Jadi diolah lagi, diperhatiin lagi mainannya seperti apa, terus disaring lagi baiknya harus mainan seperti apa. Artinya orang tua juga harus aktif dalam pemilihan ya. Pemilihan seperti game Sakura, orang tua juga harusnya bisa mencari tahu apa gamenya tersebut. Iya. Ya. Asal usulnya dari mana gitu kan, jalan cerita gamenya itu gimana gitu, itu harus tahu. Karena kan tanggung jawab seorang anak itu kan, tanggung jawabnya itu ada di orang tua dan ada di guru juga sebagai pendidik gitu. Jadi itu berkolaborasi, jadi harus sinkron antara rumah sama sekolah gitu. Ya, menurut Kaisa gimana Kak? ya benar yang dibilang Kak Sekar dan Salsa, benar sekali, yang mengerikan sekali game Sakura ini ya, dimana anak masuk dalam lingkungan pornografi gitu kan ya, secara tidak sadar ya. Iya benar. Otomatis kan mereka secara tidak sadar juga takutnya akan
kedepannya gitu. Iya. Bahkan banyak sekarang anak-anak masih usia belum legal, masih usia 8 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang masih anak TK lah ya, yang pikirannya sudah bisa di 18 plus, benar-benar yang menengah sekali ya gitu. Jadi emang benar pengawasan orang tua itu benar-benar harus antara kolaborasi kita guru dengan orang tua itu juga harus. Jadi benar-benar yang diperhatikan bagaimana anak ketika di rumah, bagaimana anak ketika di sekolah, benar-benar yang harus ada jadwal diperhatikan. Mungkin seperti itu. Iya, benar sekali. Dan terkait dengan Sakura ini, kebanyakan orang tua karena berpikir ini game anak-anak, kelihatannya menarik, pergi ke sekolah, mereka jadi tidak mencari tahu kedalamannya. Jadi memang terlihat di depan ini lucu ya, ke sekolah pagi-pagi bawa tas, tapi ternyata lanjutannya mengarah ke seperti itu. Sampai akhirnya kemarin tuh ada isu atau sempat ada satu berita yang memberikan informasi terkait dampak dari Sakura ini. Ada anak-anak TK, kalau nggak salah TKB atau TK, yang akhirnya melakukan tindakan pornografi bukan karena dia ingin, tapi karena rasa penasaran, ingin mencontoh apa yang dilakukan di game Sakura tersebut. Nah, betapa sangat mirisnya ya kalau dibiarkan seperti itu. Nah, kira-kira menurut pendapat bagaimana seharusnya orang tua bertindak terhadap anak-anak ini dalam penggunaan gadget? Apakah perlu misalnya diberikan kira-kira perlu diberikan jadwal atau perlu diatur atau bagaimana supaya mereka tuh benar-benar bermain atau menggunakan teknologi sesuai dengan usia mereka, perkembangan mereka, dan tidak berpengaruh buruk terhadap psikologinya mereka. Nah, kira-kira bagaimana menurut pendapat Anda? Mungkin kalau membicara pemerintah, kita mungkin bisa beri saran kayak lebih ketat lagi ya dalam meloloskan hal-hal yang kayak misalnya aplikasi atau apapun yang bisa di-download secara bebas gitu. Kita mungkin harus lebih kayak ada batasan usia, memfilter, terus ada izin dari orang tua juga. Kan karena kayak gitu mungkin anak-anak dengan mudah ya, kalau misalkan nggak ada verifikasi yang tertentu, mereka dengan mudah kayak masuk, download, nanti ikut-ikut FOMO atau apa gitu. Itu kan nggak ada penyaringan, jadi secara bebas mereka bisa main itu. Harusnya pemerintah mungkin lebih ketat lagi sih dalam hal itu. Itu juga harus ada verifikasi mungkin, jadi misalnya berbentuk, kalau misalnya aplikasi-aplikasi yang 18 tahun ke atas biasanya ada verifikasi KTP mungkin dengan game itu mungkin bisa kalau misalnya emang usia gamenya emang harus 18 ke atas, berarti harus ada verifikasi KTP, berbentuk verifikasi KTP, atau dalam bentuk apa aja yang bentuk pertanggungjawabkan gitu kan, sebagai mengenalkan identitas diri yang emang udah 17 tahun ke atas nih layak untuk mengetahui. Berarti kan kalau misalnya nggak ada itu kan berarti nggak bisa diakses gitu, harusnya itu nggak bisa di-download gitu. Termasuk berarti dalam hal ini anak-anak di bawah 18 tahun mereka nggak akan bisa melakukan itu tanpa verifikasi minimal orang tua ya. Gimana menurut kamu? Benar ya, itu kayak mungkin bisa untuk usianya lebih seperti kasar saya bilangnya, ada verifikasi pakai KTP ataupun pakai data-data yang menurut harus ada pengawasan orang tuanya ya. Memang jadi intinya pada saat ini kita berbicara tentang apa sih dampak positif misalnya bermain game kepada anak usia dini. Tentunya jika gamenya itu sesuai dengan perkembangan anak, itu akan bisa memberikan dampak positif seperti kognitif, koordinasi mata dan tangan, juga berpikir kritis ya. Sementara kalau dampak negatifnya terutama yang kita bicarakan tadi ini adalah game Sakura. Ini banyak banget dampak negatifnya selain daripada dampak positifnya, itu terutama di bawah 18 tahun ya.
ketergantungan digit dan juga gangguan tidur serta agresi dan kemungkinan untuk meniru adegan-adegan yang tidak sesuai pada usianya itu sangat rentan karena seperti yang kita ketahui anak-anak ini tumbuh dengan curiosity, artinya mereka sangat penasaran dengan banyak hal sehingga apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan tidak jarang pasti mereka coba untuk praktekkan. Nah itu yang bisa kita sharing hari ini. Semoga sharing kami ini bisa memberikan informasi tambahan bagi kita sebagai pendidik, bagi kita sebagai orang tua, bagi kita sebagai anak-anak juga bahwa betapa pentingnya kita memfilter atau memilih-milih permainan atau informasi seperti apa yang kita bisa gunakan. Sekian daripada podcast hari ini, nanti ditutup oleh Kaisa. Oke. Ya, sekian dari podcast kita ini membahas tadi game Sakura ya. Game Sakura yang mana memang benar game ini sangat-sangat masuk kategori berbahaya gitu untuk anak ya. Mana benar-benar sangat butuh jangkauan orang tua. Bukan hanya game ini, game yang lainnya juga meski diawasi juga. Ya mungkin itu podcast kita kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.